Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan ayat 54. Darah para nabi dari Habel sampai Zakaria akan dituntut. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan memanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua tahu bahwa para nabi dari Habel sampai Zakaria pernah mengalami banyak penderitaan demi menyampaikan kehendak Tuhan. Darah mereka yang tertumpah bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga lambang kesetiaan dan keberanian mereka dalam memegang teguh kebenaran, meski dunia sering menentang. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman bukanlah hal yang mudah dijalani, dan terkadang kita juga perlu berani menghadapi tantangan demi tetap setia pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun pasti menghadapi berbagai kesulitan dan godaan untuk menyerah atau berjalan tanpa arah yang jelas. Tetapi mari kita belajar dari para nabi bahwa setiap pengorbanan demi kebenaran itu berharga, dan Tuhan selalu menyertai orang-orang yang setia. Jangan takut untuk berdiri di jalan yang benar, walaupun berat. Ingatlah bahwa perjuangan mereka membuka jalan bagi kita untuk hidup benar dan berbuah dalam damai. Maka dari itu, marilah kita menguatkan iman dan keberanian kita setiap hari. Jadikan para nabi sebagai inspirasi untuk selalu hidup dalam kesetiaan pada Tuhan,
dan berani menjadi saksi kebenaran dalam tindakan dan perkataan kita. Tuhan menghendaki kita untuk hidup penuh kasih dan keadilan, selaras dengan teladan para nabi yang rela berkorban. Dengan renungan ini, semoga kita dapat terus bersemangat dan percaya bahwa dengan iman yang teguh, segala ujian dan tantangan dapat kita lewati. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dalam menghadapi tantangan dan godaan dunia, agar kami tetap setia menegakkan kasih dan keadilan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.